Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Sahabat sekalian, bahwa pentingnya bersyukur sudah kita lalui pada episode sebelumnya. Mari kita renungkan apa itu syukur atau hakikat syukur, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu berasal dalam bahasa itu syakaro, artinya membuka diri. Ini ada kaitan dengan kasyaro, syakaro, satu akar kata, membuka diri, yang sering di dalam Al-Quran, selain dilawankan dengan iman, juga syukur dilawankan dengan kufur. Sebagaimana dalam surat Ibrahim, yang telah kita simak bersama, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sana bahwa syukur dilawankan dengan kufur. Artinya syukur membuka diri, kufur menutup diri. Membuka diri apa? Membuka diri bahwa nikmat yang melimpah kepada diri kita, keluarga, bangsa kita ini adalah jelas-jelas andil Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kita masih hidup, nikmat kita masih bisa tertawa, nikmat kita masih berbahagia, bercengkrama dengan keluarga. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena itu, kebalikannya, kita mendustakan, menutup-nutup bahwa nikmat itu bukan dari Allah. Nikmat itu hasil perolehan kita semata. Nah, itu adalah berarti menutup atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, syukur ada kaitannya membuka diri bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Konsekuensinya apa? Ketika kita bersyukur kepada Allah dengan membuka diri bahwa nikmat yang Allah berikan itu adalah betul-betul dari Allah yang kita rasakan ini, maka konsekuensinya adalah syukur kita kepada Allah, yakni dengan taat kepada Allah. Menarik, sebelum kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia, atau Allah bersyukur kepada kita, selain kata syukur juga bermakna membuka diri, kata syukur juga ternyata di dalam kamus-kamus kebahasaan itu berasal atau digunakan di dalam bahasa Arab itu untuk pohon yang dia tidak begitu banyak memerlukan air tetapi subur. Ya, ketika itu dikatakan syakarati syajarah, pohon itu bersyukur. Atau binatang yang gemuk, ya, sehat tetapi dia makannya tidak terlalu banyak, itu juga dikatakan syukur. Bahkan salah satu anggota dari perempuan dikategorikan juga syukur. Garis lurusnya apa? Karena itu syukur itu nanti memberikan lebih banyak dari apa yang kita terima. Ini hakikat dari syukur. Ya, hakikat syukur adalah kita melakukan kebaikan jauh lebih banyak dengan walaupun yang kita terima sedikit. Karena itu Allah disebutkan Allah Maha bersyukur, Allah syakur, Allah syakir, Allah Maha penyukur. Ya, Allah Maha bersyukur. Bagaimana Allah bersyukur kepada hambanya? yakni Allah memberikan nikmat yang jauh lebih banyak, padahal kalau kita timbang-timbang ketaatan kita dengan kesalahan kita, mungkin adil atau seimbang, atau mungkin jauh lebih banyak kesalahannya. Tapi bagaimana Allah bersyukur kepada manusia? yakni kebaikan yang Allah berikan, yang Allah terima dari kita itu, walaupun sedikit Allah lipat gandakan. Ya, dalam berpahala itu 1 dikalikan 70. Ya, ini menunjukkan betapa ihsannya Allah, betapa Allah bersyukur kepada kita. Bayangkan kalau adil, setiap kesalahan kemudian Allah balas, setiap kita durhaka kemudian Allah azab, maka habislah kita. Tetapi ternyata Allah masih berikan kesempatan dengan limpahan nikmat. Orang bersalah, orang durhaka, orang berbuat zalim, orang melakukan tindak-tindakan kesalahan kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada sesama, tetapi Allah masih memberikan
nikmat, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah bisa berikan kehidupan kepada kita. Nah, inilah syukurnya Allah kepada manusia atau kepada hamba. Sebaliknya, apakah mungkin kita bersyukur kepada Allah dengan pengertian yang tadi? Tentu saja kita tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena betapa banyaknya pemberian yang Allah, jangankan untuk kita balas dengan lebih banyak, tetapi dengan adil pun nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Jangan kepada Allah, nanti kepada manusia pun tidak mungkin, kepada kedua orang tua misalkan. Karena itu maka syukur kita kepada Allah yaitu dengan bentuk taat. Dengan bentuk taat, itu syukur kita kepada Allah. Ini penting. Nah, biasanya dalam menjelang Ramadan kita kumpul-kumpul, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita sehat. Selama pandemi ternyata kita masih hidup, bisa berkumpul. Ayo kita buat makan-makan. Tapi lupa bagaimana kebaikan kita kepada kedua orang tua. Bagaimana kesalahan kita kepada orang tua. Apakah kita menyadarinya kemudian meminta maaf kepada orang tua? Atau masih terus menumpuk-numpuk menabung kesalahan-kesalahan kepada kedua orang tua? Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada kedua orang tua. Hati-hati, ya. Atau kita bersyukur, alhamdulillah, bersyukur, tetapi kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Kita dengan lantangnya bersyukur kepada Allah, kita tidak sholat. Kita melantangkan bersyukur kepada Allah, kita jarang-jarang membaca Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah, jarang-jarang kita berpuasa. Nah, sahabat sekalian, karena itu betapa pentingnya ungkapan mari bersyukur itu sangat erat korelasinya dengan ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita bersyukur, ukurannya dia semakin taat kepada Allah atau semakin durhaka kepada Allah. Kemudian, bagaimana syukur kita kepada manusia? Syukur kita kepada Allah taat. Syukur Allah kepada kita, tadi Allah berikan ihsan, berbuat baik, melebihi dari apa yang diterima oleh Allah dari kita, berupa ketaatan yang sangat sedikit, Allah limpahkan nikmat lebih banyak. Syukur kita kepada sesama adalah ihsan, yakni berbuat baik terhadap orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ini yang harus kita jadi renungan juga. Mari kita bersyukur, tetapi kita masih menaruh dendam kepada orang yang berbuat kesalahan pada kita. Bahkan kita inginnya membalas. Nah, itu tidak demikian. Kalau kita membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka itu namanya adil. Kalau kita membalas kebaikan orang lain yang berbuat baik kepada kita dengan perbuatan jelek, itu namanya zalim. Tetapi kita membalas perbuatan buruk orang lain kepada kita dengan berbuat baik, ini namanya ihsan. Dan inilah rasa syukur kita kepada sesama manusia. Kita punya kemampuan untuk menampilkan perbuatan baik sekalipun kepada orang yang tidak baik kepada kita. Berat ini. Ramadan ini menjadikan momen, ya, menjadikan suatu saat, situasi saat yang kita dilatih bagaimana kita menahan lapar, kita menahan dahaga, kita menahan al-ghaiz, amarah, maka kita bisa ditampilkan implikasinya itu dengan cara, yakni sanggupkah kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun, entah kepada orang yang berbuat baik kepada kita, hatta atau hingga kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, kita sanggup masih menampakkan kebaikan. Inilah hakikat syukur, sahabat-sahabat sekalian, sehingga mudah-mudahan uraian ini akan memberikan energi kita, semangat kita, bahwa Ramadan dengan bersyukur bukan sekedar ucapan di lisan saja, bukan sekedar ucapan rutinitas saja, tapi ucapan yang didasarkan pada penghayatan yang jauh lebih mendalam. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.